Ya, ini contoh soal ya. Kita mau bahas contoh-contoh soal, nanti Ibu kasih latihan langsung. Yang pertama, tulislah persamaan termokimia reaksi pembentukan zat berikut. Coba tadi diingat, kalau reaksi pembentukan itu apa? Reaksi pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, ya kan? Nah, ya udah, sekarang cara ngerjainnya gimana? Ya udah, lihat aja di sini ada unsur apa aja sih? Unsur H, unsur C, sama unsur O, ya kan? Lihat, kalau reaksi pembentukan pasti nanti dia di tanda panah H2CO3, nanti kayak gini, ya kan? Terus di ujungnya itu ada, sebentar. Terus di ujungnya kita tulis delta HF0 berapa? Min 125 kJ per mol, ya kan? 25 kJ per mol. Nah, ya udah, lihat ada H, C sama O, ya kan? Lihat di diatomik ada H itu sendirian, tidak, H itu diatomik, H2, terus H, C sama O. Kita bikin dulu gini deh, ada H tambah C tambah O, gini kan, jadi HCO menjadi, nah sekarang lihat mana aja yang diatomik, H2 dan mana aja yang diatomik, H2 dan O2, ya kan? Ya udah, baru kita tulis di sini H2 sama O2 gitu. Yang C diatomik bukan gitu. Ya udah, berarti dia sendirian. Nah, baru kalau udah kayak gini baru kita setarain. H-nya coba lihat, H-nya di kiri ada 2, di kanan juga udah ada 2, udah sama. C-nya di kiri 1, di kanan C-nya juga ada 1. O-nya di kiri 2, di kanan 3. Berarti apa? Kita kali 3 per 2. 3-nya dari mana? 3-nya dari kanan, 2-nya dari kiri. Gitu. Udah deh, jadi ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui persamaan termokimia 2C ditambah 8H2 menjadi 2C3H8. Delta H-nya min 225 kJ per mol. Nah, yang diminta tentukan besarnya entalpi pembentukan standar. Nah, jadi kalau perubahan entalpi ini semuanya dalam keadaan 1 mol. Jadi harusnya semuanya dalam keadaan 1 mol gitu ya. Nah, ini kan berapa mol? Kamu lihat aja di sini nih. Nih. C3H8-nya berapa mol? Ada angka 2, berarti 2 mol. Yang diminta 1 mol. Berarti tinggal diapain? Tinggal dibagi 2 deh. Reaksinya kita bagi 2 aja. Gimana caranya? 2 bagi 2, 1. Ya kan? Terus 8 bagi 2 berapa? 4 kan? 4H2. Terus ini 2 bagi 2, 1. 8 solid. Nah, yang di ujung berubah jadi delta HF0 sama dengan 225 bagi 2 berarti berapa? 112,5. Min, jangan lupa min, 112,5 kJ per mol. Gitu deh. Udah jawabannya, gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi yang reaksi-reaksi ini nih, reaksi-reaksi perubahan entalpi, dia tidak melulu ya. Kalau misalnya reaksi entalpi pembentukan selalu min dan penguraian selalu plus, itu enggak melulu. Itu tergantung dari reaksinya seperti apa. Jadi tidak melulu min atau plusnya seperti itu. Tergantung senyawanya. Nah, sama di sini juga. Untuk menguraikan 0,5 mol gas CO2 dibebaskan kalor sebesar 75 kJ. Kalau dibebaskan berarti artinya tandanya negatif. Kalau diserap, dibutuhkan, kata-katanya kebalikannya, kata-kata diserap, dibutuhkan berarti delta H-nya adalah positif, seperti itu.
Nah, cara bikinnya yang diminta kan tuliskan persamaan termokimia. Ya udah kamu bikin aja dulu pertama CO2 nih, setengahnya tadinya nggak ada. CO2, terus CO2 kan terbentuk terurai jadi C dan O. Unsurnya kan ada C dan O. Makanya Ibu tulis di sini C dan O seperti itu. Terus kenapa O-nya O2? Karena dia itu diatomik. Ada kan yang catatan yang Ibu kasih gitu. Nah, C itu emang sendirian, dia monoatomik. Terus yang dimintakan 0,5 mol nih. Yang dimintakan 0,5 mol. 0,5 tuh berapa sih? 1/2 kan? Ya iya, makanya di sini Ibu tulis 1/2. Nah, baru kalau udah kita setarain, C-nya ada 1/2, makanya di kiri C-nya 1/2, makanya di kanan Ibu juga 1/2. Terus O-nya, jadi 1/2 dikali 1. Di sini kalau nggak ditulis berarti ada angka 1. 1/2 kali 1 ya 1/2. Terus O-nya 1/2 kali 2 hasilnya 1. Di sini tadinya 2, berarti kita tambahin 1/2. Terus di ujungnya kita tulis deh delta H sama dengan min 75 kJ. Gitu. Bu, kenapa nggak ditulisnya delta HD? Tidak, karena di sini dia tidak ngomong pembentukan standar, penguraian standar. Jadi kita tulisnya delta H saja. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini tuliskan persamaan termokimia penguraian H2O apabila diketahui besarnya delta HF H2O sebesar min 285,85 min 285,85 kJ per mol. Yang diketahui apa? Delta HF. Delta HF itu apa sih? Pembentukan atau penguraian? Pembentukan. Jadi kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu. Apa pembentukan? Membentuk berarti gini. H2O terus delta HF 0 sama dengan min 285,85 kJ per mol. Gini kan? Nah, ini kan pembentukan, namanya membentuk. Membentuk dari apa sih? H dan O. Ya kan, unsurnya ada H sama O. Nah, H itu enggak sendirian, O juga, H2O2. Baru kita samain. Di kanan H-nya ada 2, di kiri juga ada 2, udah sama. Di kanan O-nya 1, di kiri O-nya 2. Berarti apa? Kita kali aja 1/2. 1/2. Tuh, nah ini baru setara. Dah, yang diminta apa? Persamaan termokimia penguraian. Yang diminta penguraian. Berarti kalau yang diminta penguraian tinggal apa? Tinggal dibalik. Udah jadi apa? H2O dibalik aja. Jadi H2 tambah setengah O2. Delta H sama dengan plus 285,85 kJ per mol. Gitu deh, ya kan? Tinggal dibalik kan tadi yang diketahui pembentukan, yang diminta penguraian. Ya udah tinggal kita balikan. Ini namanya penguraian, yang ini namanya pembentukan. Bismillah. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Di sini diketahui pada pembentukan 22 gram C3H8, ARC-nya 12, H-nya 1, dibebaskan kalor sebesar 75 kJ. Tuliskan persamaan termokimia. Nah, yang ditanyakan persamaan termokimia pembentukan 1 mol, yang diminta 1 mol. Nah, berarti sekarang kita tulis dulu deh diketahuinya biar gampang ya. Tulis diketahui apa? 20 massa C3H8 sama dengan 22 gram. Nah, kalau ada AR kayak gini berarti nanti kita hitung MR. Nih, hitung MR C3H8. Caranya gimana? C-nya ada berapa? 3 kan? Berarti ini C 3 dikali 12 sama dengan berapa? H.
nya 8 kali 1 sama dengan berapa? Ini 36 tambah 8 jadinya 44. Nah, R-nya udah ketemu. Terus dibebaskan kalor, dibebaskan berarti sini delta H dibebaskan berarti min 75 kilojoule, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya apa? Persamaan termokimia C3H8 1 mol. Itu kan. Nah, sekarang kita cari mol dulu, mol yang awal. Mol awal C3H8. Gimana caranya? Massa dibagi mR gitu. Gimana? 22 gram dibagi mR-nya berapa? 44. Hasilnya berapa? 22 bagi 44. Hasilnya kan 0,5 mol. Nah, kalau udah kayak gini gimana lanjutannya? Nah, sekarang gini aja kita bikin. Ketika dia 0,5 mol, tadi berapa delta H-nya? Min 75 kilojoule, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya, ketika 1 mol berapa delta H-nya, ya kan? Nah, kalau udah tinggal kali silang deh. Delta H sama dengan 1 dikali min 75 kilojoule dibagi 0,5. Oke. Jadi delta H-nya berapa? Min 75 bagi 0,5. Hasilnya adalah min 150 kilojoule. Jangan lupa per mol nanti. Kilojoule gitu ya. Per mol. Nah, ya udah bikin persamaan pembentukan. Berarti C3H8-nya ada di kanan, ya kan? Nih, terbentuk dari C dan H, ya enggak? Nah, C itu sendirian, H itu selalu H2 tuh. C-nya di kanan 3, berarti di kiri kita bikin 3 gitu. Kalau kamu mau nambah-nambahin itu yang ditambahin koefisien, yang ini nggak boleh ditambah sendiri ya. Ini sudah ada ketentuannya. Sekarang di kanan 8, di kiri baru 2, supaya sama dikali 4. Nah, delta H-nya ditulis di ujung. Min 150 kilojoule. Gitu ya. Ini nggak usah karena dari awal kilojoule. Udah kayak gini. Lanjut ke nomor 6. Hitunglah besar kalor yang dibebaskan pada pembentukan 36 gram C6H12O6 MR 180. Bila diketahui delta HF0 1 mol itu min 124. Caranya kita tulis sebelumnya tulis diketahui dulu. Diketahuinya apa aja? Tulis massa C6H12O6 sama dengan 36 gram. Terus abis itu MR-nya sama dengan 180. Terus apa lagi? Delta HF0 1 mol C6H12O6 sama dengan 124 kilojoule per mol. Gini kan. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalornya ya, atau delta H-nya, sama aja gitu ya. Ya udah, yang ditanya gimana caranya? Udah, pertama kita cari molnya dulu. Mol yang diminta. Molnya caranya gimana?
36 gram dibagi 180, hasilnya 0,2 mol. Nah, udah. Kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini ya udah kita bandingin aja. Ketika 1 mol dia berapa? Min 124 kilojoule per mol. Nah, kalau dia 0,2 mol berarti delta H-nya berapa? Ya kan? Ya udah. Hitung deh. Delta H sama dengan delta H kali 1 min 124 kilojoule per mol dikali 0,2 mol dibagi 1 mol kan nih, dikali terus dibagi, kali silang ya, terus jadinya apa? Hasilnya berapa? Min 24,8 kilojoule gitu ya. Ini gini, ini coret. Nah, jadi tetap per mol gitu. Udah deh, jawabannya segini doang. Kan dia nggak minta persamaan. Kalau dia mintanya delta H doang ya udah gini doang. 7. Reaksi pembentukan 2 mol gas C2H4 dari karbon dan gas hidrogen membutuhkan kalor sebanyak 108 kJ. Jadi kalau 2 mol butuh kalornya 108. Nah, sekarang kalau kalor yang diperlukan untuk pembakaran cuma 14 gram, berapa kalornya berapa besar gitu. Nah, caranya adalah itu kan massa, itu kan gram, sedangkan yang tadi sebelumnya adalah mol. Jadi kita harus cari molnya dulu. Kayak sebelumnya kita tulis diketahui ya biar gampang. Diketahui ketika mol awal 2 mol maka delta H sama dengan 108 kilojoule. Ya kan? Nah, sekarang kalau massanya 14 gram, nah ini ada R, berarti kita hitung MR. C2H4 sama dengan C nya 2 kali 12, H nya ada 4 dikali 1, ini hasilnya 24, ini hasilnya 4 tambah 8 gitu kan. Nah, udah, baru kita ke tanyanya delta H ketika 14 gram. Nah, gini kan. Ya enggak, ya udah, baru pertama kita hitung molnya dulu. Gimana? 14 dibagi ini 8, 28 hasilnya berapa? 0,5 bukan sih? Bentar ya. Ya, hasilnya 0,5 mol. Nah, kalau udah pakai perbandingan, ketika dia 2 mol, berapa deltanya tadi? 108 kilojoule. Nah, sekarang kalau 0,5 mol, berapa delta H-nya? Gitu kan? Kali silang gitu. Kayak sebelumnya, kali silang terus deh ini. Berarti delta H sama dengan 0, sama aja sih, 108 kilojoule dikali 0,5 mol. Nah, ini dibagi yang atas, dibagi 2 mol tuh ya. Delta H-nya jadi berapa? Ini hasilnya 54 kilojoule, terus dibagi 2, hasilnya 27 kilojoule. Itu deh, udah hasilnya gini.